Sun Gokong istirahat, Sun Gokong istirahat, Sun Gokong istirahat. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung sunyi tinggi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Trek, salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, ini jam 12 kurang 10 menit ya. Saya memutuskan untuk membuat konten karena memang kegiatannya sangat padat ya. Jadi tidak sempat. Kalau saya nggak segera buat konten tentang ini, nanti saya keburu lupa ya teman-teman ya. Jadi saya ingin membahas tentang pertemuan saya dengan Bapak Eko Suko ya. Bapak Eko Suko adalah salah satu senior atau sepuh dari KSP Kerasakti yang dibilang para teman-teman, para pelatih itu angkatan 1 dan sebagainya ya. Sebelum saya bahas lebih banyak lagi tentang beliau ya, saya ingin mohon maaf untuk teman-teman semuanya ya, yang sebelumnya saya berjanji ingin membuat video dengan beliau ya, tapi pada kenyataannya saya cerita dari awal dulu aja ya. Saya cerita dari awal. Jadi saya itu sudah lama sekali mencari sepuh Bapak Eko Suko ya, atas permintaan teman-teman juga, terutama yang teman-teman dari Lamongan itu ketemu saya dengan langsung ya di Padepokan, itu minta saya silaturahmi ke Bapak Eko Suko ya. Dan saya juga sempat share ke komunitas postingan saya itu juga bahwa saya ingin silaturahmi ke rumah beliau ya. Awalnya saya mencari dulu kontak beliau, rumah beliau itu mana, memang saya belum tahu sama sekali ya. Lalu ada salah satu pelatih saya yang bilang waktu acara arisan di KSP Kerasakti waktu itu, bilang bahwa Bapak Eko Suko itu punya akun Facebook ya. Ya, dari situ saya punya titik temu ya, titik cerah ya. Padahal rumahnya itu ternyata dekat dari rumah saya teman-teman. Jadi cuma mungkin 20 menit lah atau 15 ya, mungkin 20 menit lah. Itu punya akun Facebook, lalu saya cari dan saya hubungi beliau ya, bahwa saya ingin silaturahmi ke rumah beliau. Dan beliau mempersilahkan, menyambut dengan baik, monggo, silahkan monggo ya gitu. Dia balas dan memberi alamat rumah dan nomor WA ya. Lalu saya chat dengan beliau, tapi waktu itu libur kerja. Saya chat dengan beliau, belum balas beliau ya, karena kesempatannya mungkin saya hari-hari lain tidak bisa, saya takut tidak bisa. Jadi pada hari itu saya langsung ke rumah beliau, padahal chatnya belum dibalas ya. Itu sekitar mungkin 10 hari yang lalu, kalau enggak 2 minggu yang lalu ya, hari Rabu waktu itu. Saya memutuskan ke rumah beliau langsung ya, tanpa menunggu chat saya dibalas, karena juga ada permintaan dari senior-senior KSP Kerasakti yang di desa saya itu bilang usul kalau wawancara itu Pak Eko Suko itu loh. Lalu saya kesana itu dengan desanya kan sudah sering lewat ya, di sana itu sering lewat, tapi jalannya memang masuknya itu belum tahu. Jadi saya agak kebingungan waktu itu kan nyari alamatnya, kalau nggak salah Jalan Mawar ya. Dan teman-teman mungkin kalau pengen ke sana, saya mohon izin dulu dengan beliau, jangan mungkin asal ke sana nanti mengganggu aktivitas beliau juga takutnya. Dan mungkin bila teman-teman beliau sibuk atau lagi keluar nanti kan juga nggak ketemu, mending izin dulu
hubungi kontak beliau. Akun Facebooknya memang ada, Pak Eko Suka ya, dan nanti bisa menghubungi beliau dan izin sama beliau sendiri. Lalu saya ke sana sempat bingung mencari-cari dan sempat bertanya ke rumah yang ada tugu IKSP Kerasaktinya ya. Saya sudah lewati rumah beliau tapi bingung itu, masih mencari-cari, dan akhirnya saya ketemu dengan beliau langsung, alhamdulillah. Lalu saya masuk dan berbincang-bincang dengan beliau ya. Memang beliau alhamdulillah masih sehat, masih sugeng, masih beraktivitas ya seperti biasa. Memang beliau sudah sepuh ya, bisa dibilang sudah sepuh, dan masih ikut aktif memantau IKSP Kerasakti di daerah sana, daerah Keranjati. Dan ini ya ceritanya, saya mulai dari mana ya? Ini agak sambil mengingat-ingat ya teman-teman. Jadi karena sudah 2 minggu atau 10 hari yang lalu itu agak beberapa yang lupa. Memang lah itu di sana saya memperkenalkan diri. Saya dari Caruban. Saya adalah junior IKSP Kerasakti, junior. Ingin salah satu konten kreator dari IKSP Kerasakti. Mungkin beliau belum pernah menyimak ya, jadi beliau belum tahu. Mungkin saya memperkenalkan diri seperti itu, dan saya meminta izin untuk membuat video dengan beliau. Dan pada saat kesana itu saya bertepatan beliau itu habis berpergian ya, Bapak Eko Suko itu habis berpergian, jadi beliau capek ya, baru pulang lalu saya datang ya. Beliau capek, akhirnya beliau bilang mungkin bikin videonya lain kali saja mas, nanti kesini lagi. Oh siap, saya bilang gitu, karena juga tidak takut mengganggu kenyamanan beliau juga ya. Jadi saya kesana. Memang saya kesana ya, bisa ditanyakan mungkin teman-teman yang nanti kesana bisa tanyakan bahwa saya pernah kesana ya. Jadi mungkin teman-teman yang saya akan ceritakan sedikit obrolan saya dengan beliau Bapak Eko Suko ya. Mungkin tidak semuanya karena banyak sekali dan saya juga tidak ingat semua ya. Waktu itu saya kesana siang, Rabu, sekitar mungkin jam 11 setengah 11. Dan saya itu ngobrol dengan beliau itu hampir 3 jam ya, 2,5 jam lebih lah saya ngobrolnya itu ya. Tapi karena sudah siang dan sudah lama, sudah mau waktu zuhur juga mau habis, beliau juga ingin istirahat, akhirnya saya pamit ya. Di obrolan kita itu saya lebih cenderung menanyakan pengalaman beliau selama mengikuti IKSP Kerasakti dari awal sampai sekarang ya. Dan yang paling baku mungkin yang saya tanyakan lebih dulu tentang pengalaman bersama guru besar, dan beliau itu angkatan berapa ya. Ya di sini kita ungkap beliau itu angkatan berapa. Saya tanya langsung kepada beliau, tapi ternyata beliau itu bilang saya lupa angkatan berapa ya. Beliau bilang sendiri seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ke sana jawabannya pasti sama. Bahkan beliau ini tidak mempunyai ijazah, tidak mempunyai ijazah sertifikat seperti kita ya. Ya, beliau ini disahkan oleh guru besar itu sehabis Bapak Andi mungkin. Jadi Bapak Andi, lalu habis itu beliau disahkan seperti itu ya. Dan waktu itu beliau itu paling tua karena sudah bekerja, dan beliau juga bertemu dengan dewan-dewan guru waktu masih sekolah ya. Dewan-dewan guru yang aktif di pusat itu dulu waktu beliau berlatih itu dewan guru itu masih muda, masih sekolah seperti itu. Dan beliau adalah yang paling tua gitu, karena sudah bekerja. Jadi
mengikuti KSP Kerasakti itu beliau sudah umur 30-an katanya. Seperti itu. Bapak Eko Suko bercerita dia tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat katanya, tidak punya KTA gitu. Jadi bingung kalau mau main silaturahmi ke tempat-tempat latihan tuh gimana kalau ditanya KTA, seperti itu. Ya, jadi mungkin waktu itu guru besar belum membentuk sertifikat atau mungkin waktu itu guru besar belum membuat sertifikat atau bagaimana, masih proses tahap penyempurnaan dari perguruan IKSP Kerasakti. Ya, setelah Bapak Andi, beliau bercerita itu setelah Bapak Andi mungkin ada jedanya lagi atau langsung itu, pokoknya beliau disahkan setelah Bapak Andi, seperti itu ya. Mungkin seperti ini teman, mungkin ini kemungkinan ini apakah ada senior atau sepuh KSPI Kerasakti itu yang disahkan belum ada sertifikat. Lalu Bapak Edi Santoso itu kemarin itu angkatan 2 itu angkatan 2 setelah ada sertifikat, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nanti saya akan silaturahmi kepada sepuh-sepuh agar lebih jelas ya lagi teman. Dan waktu saya tanya kepada Bapak Eko Suko apakah ada pengalaman bersama guru besar ya, itu ternyata banyak sekali. Ternyata beliau ini adalah salah satu sepuh yang sering berpergian atau bersama dengan guru besar ya. Dan beliau bercerita juga bahwa guru besar itu pandai menggambar memang, dan pekerjaannya dulu itu guru besar itu menggambar ini teman-teman. Mungkin kalau sekarang itu mungkin papan reklame ya. Kalau dulu itu katanya kalau ada mau film tayang mungkin film apa gitu di Madiun mau tayang di bioskop, beliau yang menggambar papan reklamnya, digambar secara manual teman-teman. Digambar secara manual untuk iklannya. Itu salah satu pekerjaan dari guru besar katanya, seperti itu katanya Bapak Eko Suko ya. Dan dulu Bapak Eko juga bilang memang dulu itu belum ada sabuk kuning juga di KSP Kerasakti, jadi baru sabuk hitam dan langsung ke biru, lalu ditambahkanlah sabuk kuning seperti yang Bapak Edi Santoso bilang juga ya, sama ya ini ya, pernyataannya sama juga ya. Beliau ini juga bilang bahwa beliau ini sangat akrab dengan mertua dari guru besar ya. Mertua dari guru besar bilang sering minta tolong juga, dan pernah ada momen dari Bapak Eko Suko ini lupanya itu kalau guru besar sudah meninggal itu beliau sampai pernah lupa. Jadi saking seringnya ke rumah guru besar, lalu beliau sudah meninggal ya waktu itu. Bapak Eko Suko itu ke sana juga, sampai di depan sana, depan rumahnya itu lupa, oh ya guru besar sudah meninggal. Akhirnya beliau balik lagi pulang karena memang karena kesibukan kerja mungkin beliau jadi jarang ke rumah guru besar lagi ya. Tapi sempat ada momen seperti itu, berangkat ke Madiun untuk menemui guru besar, tapi sudah sampai Merpati 45 beliau ini lupa kalau guru besar sudah meninggal. Sampai mungkin saking dekatnya ya beliau dengan guru besar, jadi sampai seperti itu. Dan sebenarnya banyak sekali teman-teman cerita yang diceritakan oleh Bapak Eko Suko, tapi mungkin saya nggak bisa semua yang saya ceritakan karena memang ada yang lupa juga, ada yang tidak harus diceritakan, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman beliau juga banyak sekali, juga ada momen dimana di Malang itu ada beliau bercerita itu di Malang ada pabrik rokok.
itu kesurupan masal di sana, dan akhirnya dipanggil lah guru besar dan sesepuh-sepuh waktu itu untuk mengobati di pabrik rokok Malang itu ya. Itu pengalaman yang banyak sekali, mungkin seperti itu ya pengalamannya dari beliau. Tapi nanti coba saya akan lebih jelas lagi. Saya ingin kesana lagi ya teman-teman, kesana lagi untuk membuat konten dengan beliau. Semoga beliau berkenan dan waktunya sangat tepat, waktunya bisa tepat kalau waktu saya kesana itu. Ya mungkin cukup teman-teman, mungkin sedikit informasi ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Trek, salam Jinsu.